Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kebunnya Pak Bintoro P4 SD Sambakam, posisinya ada lokasi tanaman ya ini beliau inilah Pak Bintoro itu. Nah, kebetulan ada kabit tanah pertanian horti Pak Irman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau bicara dengan Pak Bintoro. Ini Pak Bintoro itu bagaimana mengembangkan inovasi sampai tanaman tomat, tanaman apa itu timun, ada cabai. Inovasinya bagaimana Pak? Pak Bintoro katanya tidak selalu menunggu harga mahal, selalu nanam terus. Bahkan ini musim hujan, musim tidak ada air pun berjalan. Bagaimana Pak solusinya ke depannya bisa inovasi teknologi itu bisa diterapkan ke petani yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat petani, khususnya petani Holti. Jadi pertama kita hobi dulu. Ya. Hobi dulu, dari hobi nanti itu bisa kita timbul pemikiran-pemikiran gimana supaya kira-kira hobi kita tercapai. Untuk lahan-lahan yang sifatnya kayak di Bangka kan banyak lahan tidur. Seperti kalau bapak-bapak lihat sekarang ini sawitnya juga udah buah pasir, tapi lahannya masih bisa kita manfaatkan supaya sawitnya pun tidak begitu banyak mengeluarkan biaya perawatan. Jadi pupuknya cukup numpang di pupuk Holti, kayak gulmanya juga bisa kita tanggulangi dengan pembersihan Holti. Jadi sawitnya itu hanya sekedar ya boleh dikatakan sih numpang hidup, tapi tahu-tahu udah panen. Gitu. Jadi untuk ke depan silahkanlah teman-teman sekalian manfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, saya tanyakan lagi Pak Bintoro sebagai P4S di sini. Ini tenaga kerjanya sudah ada berapa orang Pak yang istilahnya di sini buka lapangan pekerja yang tetap? Yang rutin. Kita sekarang punya tenaga kerja 12 orang untuk perawatan. Kalau nanti panen cabai, kalau panen tomat ini oke lah karena nggak begitu banyak tenaga. Tapi kalau cabai, karena nanti ada satu lagi, ada kebun lagi, ada satu lokasi lagi, itu cabai ada, timun ada, pare ada, terong ada, dan tomat ada. Itu nanti baru kita mempekerjakan tenaga tambahan. Kalau untuk perawatan sekarang ini ada 12 orang. Oke, terima kasih Pak Bintoro. Ini kebetulan dengan Pak Kabit Tanam Pangan itu Pak Irman. Nanti apa yang disarankan dengan Pak Bintoro dengan Pak Kabit Pak Kabit Tanam Pangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Bintoro hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi kawan-kawan kita di luar sana yang memang tadinya sudah bertanam hortikultura tapi mungkin belum berhasil. Jadi setelah saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Bintoro, ya intinya kita jangan berhenti. Kurang lebih seperti itu ya Pak Bintoro. Saya menyimpulkannya seperti itu. Artinya terus dipelajari bahwa ketika adanya kegagalan ataupun belum berhasil, pasti ada sesuatu yang memang patut kita rubah, baik dari cara perawatan ataupun cara pemasaran. Nah, seiring waktu para petani yang lain seperti disampaikan Pak Bintoro tadi, jika ada pun lahan-lahan yang masih sudah tertanam oleh komoditi perkebunan, itu selanya bisa kita manfaatkan. Seperti yang Pak Bintoro sampaikan tadi, itu sudah sangat betul sekali. Ini bisa kita hitung ketika perkebunan kelapa sawit ini tanpa ditanami tumpang sari. Yang pastinya Pak Bintoro setiap 3 bulan sekali harus membeli herbisida, harus menyemprot gulma, dan itu berulang-ulang sampai di masa waktu 3 tahun kurang lebih dia baru bisa berproduksi maksimal. Nah, artinya apa? Lahan-lahan yang selama ini yang belum termanfaatkan seperti Pak Bintoro katakan tadi, ini menjadi sebuah potensi yang bisa kita garap. Kemudian orang-orang seperti Pak Bintoro ini harus kita manfaatkan. Beliau sudah ada pengalaman, jangan segan-segan untuk
berdiskusi, karena beliau biar bagaimanapun beliau mengkaji, tentunya baik dari sisi perawatan, pemasaran, termasuk juga dari sisi serangan hama penyakit, sudah pasti beliau belajar di sini. Saya lihat kalau beliau tidak mengkaji tidak mungkin. Barusan saya tadi ngobrol dengan Pak Bintoro terkait penggunaan insektisida, beliau begitu mumpuni dari penjelasannya bahwa beliau menggunakan dari bahan aktif yang terendah dulu, naik ke sedang, ketika memang keadaan tidak memungkinkan lagi baru naik dosis yang tinggi. Itu merupakan sebuah pengalaman yang saya pikir tidak semerta-merta langsung didapatkan Pak Bintoro tanpa pengalaman. Jadi sekali lagi bahwa kita berusaha ini tidak sendiri. Maksud kami di sini ada orang-orang yang punya semangat tinggi seperti Pak Bintoro, ada pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Nah, tinggal potensi-potensi ini yang perlu kita sandingkan, kita diskusikan, duduk bersama, kemudian jangan takut dan jangan berputus asa, kemudian jangan takut untuk berdiskusi kepada orang-orang yang sudah sukses. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horti di lokasi tanaman hortinya Pak Bintoro P4S Desa Ambakam. Ini tanaman tomat, tanaman timun. Nah, tanaman timun, ada tanaman cabai juga ada. Itu tuh. Ini seluas ada hamparan 5 hektar, semua tanaman horti. Alhamdulillah, dengan adanya seperti ini, kedepannya kita tidak berpaku menunggu tanaman perkebunan cuma dari sawit, nunggu buah sawit. Sebelum sawit produksi kita sudah bisa ditanami oleh tanaman sampingan, contohnya yang sudah diterapkan oleh Pak Bintoro ini. Tapi dengan musim panas seperti ini, nah, ada kendala apalah penyiraman. Nah, sekarang diperlukan beberapa banyak air, tapi kondisinya kurang air. Alhamdulillah masih posisi itu karena pupuk tercukupi, pupuk organik tercukupi, akhirnya seperti ini. Kalau seandainya tergantungan pada pupuk kimia, ini tanaman ini sudah kuning. Ini. Alhamdulillah, panen sawit diharapkan setahun lagi lah panen, tapi sebelumnya sudah diterapkan oleh Tumpang Sari Tanaman Horti. Dan kebetulan Pak Bintoro sudah menciptakan lapangan kerja di desanya, itu yang gaji tetap, anak karyawan tetap itu 12, ini belum waktu panen. Tadi di depan ada beberapa tanaman tomat yang sudah panen, satu kantong isinya 20 kilo. Nah, 20 kilo. Nah, posisinya seperti ini Pak. Nah, oke, terima kasih. Kami melaporkan dari lokasi di kebun tomat yang ditumpang sarikan pada posisi tanaman sawit pada umur sekitar 2,5 tahun sawitnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.